Baik, Bapak, Ibu-Ibu, kita akan pelajari dalam gereja, dalam perjalanannya, memerlukan jabatan-jabatan pendeta, penatua, dan diaken. Kenapa? Karena mereka ditetapkan sebagai kawan sekerja Allah. Nah, untuk mendapatkan pelayan atau serayan tersebut, ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Sekalipun kita sadar bahwa itu seringkali kita tidak bisa memenuhinya secara baik. Kualifikasi itu baik secara alkitabiah, secara etika maupun secara sosial. Karena para pendeta, penatua, diaken itu orang-orang yang hidup di dunia nyata. Sehingga perlu juga memperhatikan tidak hanya secara alkitabiah, tapi juga secara sosial. Untuk para penatua, saya hanya mengingatkan kembali, saya juga tidak tahu apakah hal-hal ini sudah dibahas, dan saya percaya pasti sudah dibahas, karena biasanya sebelum pemilihan penatua diaken atau sesudah pemilihan, biasanya dijelaskan tentang tugas-tugas kualifikasi seorang pertua diaken. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 7, mulai dari ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, jadi ternyata menjadi penilik jemaat itu adalah sebuah pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Perhatikan, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, itu tergambar jelas pada hasil atau karakter Bapak Ibu ketika melakukan konsultasi. Ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman habis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu khususnya 1 Timotius 3 ayat 2-7. Saya tidak mengutip kitab Titus. Untuk diaken, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, ini yang sering disebut pemfitnah atau gosip atau berbohong. Jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan ya, ini kalau kita
perhatikan dengan benar, ini kan ditulis di abad-abad pertama. Tahun-tahun gereja berdiri. Tahun 60-an, 70-an, 80-an. Dan ini dipenuhi. Sementara kita hidup di dunia modern, di mana teknologi semakin maju, pengetahuan semakin tinggi, mestinya kita jauh lebih hebat dari jemaat mula-mula ini. Karena mereka punya pengetahuan terbatas. Jadi tidak boleh kita melakukan excuse bahwa ini berat, tidak bisa. Ya, ini ditulis kitab 1 Timotius ini kan sekitar tahun 60, 70, 80. Dan bayangkan di zaman itu tidak ada kapal, tidak ada pesawat, tidak ada perahu, tidak ada sepeda motor, mobil. Tapi rasul-rasul itu dari desa ke desa, ya, jalan kaki berkilo-kilometer, naik perahu tanpa mesin, tapi itu cuma andalkan angin dan arus laut. Kok bisa? Kita kenapa nggak bisa? Demikian pula istri-istri, hendaklah orang yang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mungkin orang berpikir, Pak, ini kan buat pria. Ini saya mau kasih tahu, ini budaya Yahudi itu sangat kuat prinsip patriarkal, di mana pria yang ditulis sebenarnya. Tapi kalau kita baca Alkitab, begitu banyak wanita yang terikat dan termotivasi untuk melayani. Filipi 4 ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Nah, perhatikan ini gate of belief-nya itu. Visual, kinestetik, audio, itu muncul semua. Apa yang telah kamu pelajari, ini kan pengajaran firman. Yang telah kamu terima, ya ini soal hati yang bersedia melayani. Apa yang telah kamu dengar. Dengar apa? Dengar firman Allah. Yang kamu lihat padaku, gaya hidupnya, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita tidak boleh dengan egoisme minta sumber damai sejahtera, padahal damai sejahtera itu akan Anda alami secara otomatis ketika semua pelajaran firman itu yang didengar, diterima, dilakukan secara benar. Pernyataan di atas ini memberi petunjuk bahwa pelayanan bukanlah beban, tetapi kehormatan. Saya perlu tegaskan ini. Pelayanan bukanlah beban, tetapi itu kehormatan. Sebuah dignity. Kenapa dia disebut kehormatan? Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Allah. Dan secara logika manusia, ya, secara logika, kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau libatkan kita dalam pekerjaan besar yang luar biasa itu. Itulah kehormatan yang diberikan. Kenapa kehormatan itu diberikan? Karena Anda orang yang terhormat. Kita menghormati orang karena bukan orang itu yang layak dihormati.
kita menghormati orang karena kita orang yang terhormat. Jadi itu yang disebut respons, karakter. Ya. Oke. Ya, saya dulu ya, supaya lokasinya. Hah? Ya, saya dulu ya. Sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Anda menghormati orang bukan oleh karena orang itu, tetapi karena Anda orang yang terhormat. Apa buktinya? Allah memilih Anda, memberi kehormatan untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan. Karena itu, Bapak, Ibu-ibu, bagaimana caranya kita mesti mulai? Tidak ada alasan kecuali kita mulai dari keluarga. Kenapa harus mulai dari keluarga? Karena keluarga itu fondasi gereja. Sebelum Tuhan dirikan negara, sebelum Tuhan dirikan gereja, sebelum Tuhan bentuk bangsa-bangsa, lembaga pertama yang Tuhan dirikan adalah keluarga. Itu fondasinya. Nah, minggu lalu waktu bicara dengan para pertua, saya udah sampaikan karakter, masih ingat ya pelajaran kita, komitmen, kredibilitas, bertumbuh dan berkembang harus di dalam keluarga. Keluarga adalah lembaga pembentukan utama dan pertama. Sikap hati yang melayani harus dimulai di dalam keluarga. Kalau Anda jadi bos di rumah, percayalah Anda akan jadi bos di mana-mana. Keluarga harus menjadi teladan. Keluarga harus menjadi saksi dan bukti bahwa kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus itu dapat dialami. Sekarang, dengan menjelaskan singkat tentang siapakah pertua diaken itu berdasarkan Alkitab, maka sekarang saya akan mengeksplor bagaimana peran Nora Naras atau pasangan. Ya. Yang pertama, pasangan atau Nora Naras adalah penopang utama. Dan itu sangat tegas di Alkitab. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Dalam pelayanan itu ada beban moral dari seorang serayan. Ada penopang utama itu melalui tutur katanya, melalui gaya hidupnya, melalui sikap hati berdoa, ya, respons dilakukan oleh karena Anda ikut bersedia ketika para pelayan itu menerima pengutusan dan pengurapan. Ya, setahu saya di gereja-gereja manapun, apakah itu Protestan, karismatik, ketika seseorang menjadi pelayan, mau ditabiskan atau dikukuhkan atau diteguhkan, pasti di sampingnya ada pasangannya. Kalaupun karena alasan Tuhan sudah memanggil pasangan, pasti ada anaknya ya, atau seseorang saudaranya yang berdiri di samping. Itu bukan sekedar berdiri untuk menopang, tapi itu sekaligus menyatakan komitmen terhadap kebenaran firman Tuhan, ya, yang ditetapkan oleh gereja. Sekarang saya mau terangkan yang kedua. Nora Naras itu adalah perawat yang memulihkan. Kenapa saya menyebut perawat yang memulihkan? Karena para serayan itu seringkali menghadapi tantangan. Pelayanan mereka seringkali
disalah mengerti oleh jemaat. Seringkali mereka mengalami kelelahan fisik, mengalami kelelahan psikis. Waktu offline mereka harus pergi ke sana kemari. Sekarang malah tinggal di rumah juga bisa fisik lelah, berat badan naik. Ya, saya mau ingatkan, ya berat badan naik boleh, tapi jangan berat dosa yang naik. Ya, mereka menghadapi jemaat-jemaat yang kepala batu, diomongin gak mau berubah-berubah. Jemaat-jemaat yang malas, yang punya kebiasaan buruk, bahkan mungkin ada yang kena sakit penyakit. Dan karena itu ketika seraian pulang dia perlu dipulihkan. Ya. Ini saya belajar dari pelayanan kami, keluarga. Ya. Ayah saya, bagaimana saya melihat ibu sebagai seorang Nora yang begitu hebatnya, termasuk saya di rumah, ya, pelayanan saya begitu padat, terbang ke sana kemari. Kalau pulang itu, istri saya sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan menuduh, bukan menghina, bukan melecehkan. Ya. Apalagi di budaya-budaya tertentu, wanita itu harus menjadi pengurus segala sesuatu di rumah. Nah, betul bahwa memang pria tidak disuruh untuk bersihin rumah tiap hari. Tapi kan istrimu kan seorang serayan. Apa yang salah? Kalau dia pulang kelelahan dan perlu mendapat segelas air putih. Bukankah itu sebuah kemuliaan? Kalau kita pria ini kadang-kadang egois. Kita pulang maunya dikasih minum. Nah, kita pria di rumah, istri pulang kok kita nggak nawarin minum. Kan egois. Mereka harus mengalami yang namanya pemulihan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 23-24, itu bicara tentang hubungan ikatan suami istri yang kuat. Dan Paulus menjelaskan di Efesus 5 bahwa suami istri itu adalah satu daging. Orang Ambon bilang ale rasa beta rasa. Atau bahasa umumnya potong di kuku, kena di daging. Jadi Nora Naras itu nggak boleh merasa bahwa itu kan urusan kamu sebagai pelayan. Nggak boleh. Tidak bisa sama sekali. Karena itu satu daging. Itu dia utuh paketnya. Dia bagikan satu mata uang yang punya dua sisi. Dan Anda tidak boleh tidak tahu. Harus terlibat setidak-tidaknya memberi topangan bagi suamimu atau istrimu ketika dia dipilih jadi serayan. Itu yang disebut kasih tanpa syarat. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kedewasaan rohani dan perawatan yang memulihkan itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, buat para Nora Naras, jaga diri dari sikap yang tidak terhormat. Cara ngomongnya, ya. Percuma kamu jadi pertua, percuma kamu jadi diaken. Itu bukan perkataan yang benar.
Katanya pertua, katanya diaken. Itu bukan cara menopang. 1 Timotius 3 ayat 11. Yang kedua, hormatilah pelayanan dan nyatakan kebaikan. Karena ingat, pekerjaan ini bukan pekerjaan profit oriented. Ini bukan pekerjaan mencari keuntungan material. Ini murni pekerjaan yang begitu mulia dan ditetapkan oleh Allah. Seburuk-buruknya mungkin istrimu kurang pandai, suamimu kurang pandai, tapi dia diurapi untuk pekerjaan itu. Hormatilah mereka. Dan yang ketiga, kuasailah dirimu. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Dan saya mau bikin statement ini, pelayanan bukan rivalitas dalam keluarga. Tetapi pelayanan itu saling menopang dan memberi. Jadi Bapak Ibu para Nora Naras, secara singkat saya terangkan 2 prinsip saja. Untuk menjadi perenungan kita, terutama oleh karena Bapak Ibu sudah memanggil keputusan untuk ikut dalam pelatihan pemulihan karakter. Demikian Bapak Ibu, secara singkat apa yang saya sampaikan untuk menjadi renungan kita. Dan cara merenungkannya ialah saya akan bagi Bapak Ibu ke grup breakout room-nya untuk sharing. Sharing di antara suami istri, terutama grup-grupnya. Lalu saya minta itu bisa di-sharingkan kepada grup besar. Sebelumnya, saya ajak Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu terbatas. Biarlah sharing firman singkat ini menolong kami, para seraya Nora Naras, saling menopang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang begitu besar dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.